Terus berita mengenai kedekatan lu sama penyanyi dangdut. Lucunya di apa yatimnya? Sebenarnya lucunya di yatimnya. Tadi lihat nih, kita ngomong begini di bawah komennya cak semua. Justru malah cak semua ntar. Lu baca nih ya kayak lagi nonton tari kecak lu. Cak 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 cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check the mic and make sure it sounds. Semangatnya dong. Semangat. Tepuk tangan dong. Kita lagi ada di Geger. Jekel Rigen. Ger. Karena kita hari ini mau ngebahas industri TV banget lah. Yoi. Yang ini nih, pokoknya yang kemarin tuh sempat rame juga diberitakan gitu kan. Dan mungkin beberapa orang yang di rumah, beberapa orang-orang yang nggak tahu kehidupan belakang layar industri TV kayak apa, Seperti apa? kita Kita bakal akan bahas ini. di sini dan nanti Iya. pakarnya bakal datang. Dan dia bukan pakar, tapi dia tuh biasa settingan gitu. Oh, Biasa oke. settingan di TV. Biasa pelaku. Dia adalah pelaku settingan. Pelaku settingan. Pelaku settingan sering Karena banget. kadang-kadang kita nggak berpikir ini bener apa enggak, Iya. Ternyata ada beneran. Ada beneran. Dan Kita akan bakal bongkar. di sini. Kita akan tanya langsung sini. Kita akan ajak dia ngobrol sampai mati. Langsung aja kita panggil, ini dia, Coki Pardede. Kenapa gua diperkenalkannya begitu? Gimana Coki? Ya, gimana Coki? Lagi program apa? Lu kan sekarang udah sketsa sama Billy Saputra. Bangsa sekali doang. Dia di backstage diem doang aja. Masuk, gua nonton masuk lu. Apa? Lu masuk lucu. Enggak, aduh cuman di situ. Waduh Pak, itu susah banget Pak, sumpah gua. Serius kok? Enggak bisa gua. Tapi secara tontonan asik tau, Cok. Iya, tapi Iya. gua udah berusaha semaksimal mungkin dan deg-degan. Oh. Jadi kayaknya itu ketolong karena yang lain gua kenal. Gua kenal Surya, Surya, gua kenal Marcel. Kiki. Marcel, gua kenal Kiki, gua kenal si Haji Andre. Hah? Enggak Haji ada. Andre enggak? Oh, Om Parto ya waktu itu ya? Bukan sih yang cebol. Ical, yang Ical. cebol. Gua Yang kenal cebol. Ical. Ini. Yang apa? Yang cebol. Ini Ical Kate. gua kenal Ical. Terus di backstage gua minta tolong dibantu ya, gua nggak ngerti cara mainnya. Iya. Billy Saputra main HP. Wah, Iya. Satu hal yang dibongkar Satu. oleh dunia Gila, industri. belakang layar. Nah, jadinya awkward. terus berita mengenai kedekatan lu sama penyanyi dangdut. Tapi itu Nggak ada. Ntar, Kapan gua pernah di deket- situ monyet. itu kan sama kayak TV kemarin kan syutingnya kan. Maksudnya ada yang nggak boleh kayak Mas Coki, Mas Muslim nggak boleh ini ya, nggak boleh ini. Oh Ada. enggak, mereka syutingnya bilang lepas aja nanti diedit. iya, Ada iya, jokes, iya. ada jokes ini berarti ada jokes. Nyerempet. Gak tau deh itu Muslim disensor nggak tuh? Jadi dia kan jadi dokter. Muslim jadi dokter. Yang pakai peci. Iya, yang dia pakai peci terus pakai baju dokter Iya. kan. Oh. Dia masuk. Terus Muslim bilang, tadi saya habis ngubur. Udah saya kafanin, udah saya sholatin, taunya Aduh. gua nggak tahu. Itu disensor kan. Kayak di sana nggak tahu di sensor apa enggak. Di sini nggak tahu deh ya di sensor Di apa sini enggak. sensor. Di sini Sini sensor. sensor. Iya. Di sini sensor. Sini sensor. Terus mukanya Billy Saputra. Paling lucu. Langsung kaget. Langsung kaget dengan dua orang ini. Langsung langsung begitu. Emang dalam hati lah, emang orang ini nggak mau bahas tentang Amanda Manopo aja. Kenapa yang gitu-gitu dibawa sih? tapi lucu banget lah gue bilang, Slim. Ini kan gue jadi supir. Apa jokes tentang supir? Gue bilang. Dan akhirnya kebetulan waktu itu ada yang lagi viral yang gue pakai. Yang ini Nah, ya tembak. itu. Itu kan juga agak dark karena nembak-nembak. Iya sih. Enggak lah, kan Tapi kalau dak mah ke arah anak kecil. sama kara ibu-ibu. Karena ibu. Cok, Lu kan dari Depok.
Bangsat. Dia dari Depok. Itu kejadian babi ngepet dekat tempat gua loh. Iya, dekat rumah Coki ternyata. Emang Kejadian babi ngepet itu. Gimana Cok, warga di sana tuh emang ada kecenderungan gitu ya? Warga Depok. Maksudnya Lebih gampang percaya dengan hal mistis. Emang iya. Yang kita tahu kan kan kolor Yuda hijau kan Keling. ini. Apa? Yuda Keling. Kolor hijau. Kolor hijau. Anjing. Yuda Keling bukan termasuk hoax. Jadi Yuda Keling tuh komika real, ada orang. Real, ada orangnya. Cuman dia bukan emang termasuk hoax persona gitu, goib. bukan. Cuman emang persona goib. Tapi si Yuda Keling ya, walaupun dia branding soal pembangunan Depok gitu-gitu ya, tapi masih tetap mistis tau ngeliat. Mistis memang. Iya. Memang tetap mistis. Dia kan goib. Tapi memang kalau di Depok tuh kan ada waktu itu sempet rame kolor hijau. Lo lihat aja di sosmed kan ada Iya, prestasi sempet. Depok tuh kolor hijau. History Depok ya ada Iya. tahun 92 Ayu Ting Ting lahir. Ayu Ting Ting lahir. Gitu-gitu terus 93 apa 94 sampai Terakhir babi ngepet kan. Ada kolor Iya. hijau. Gua juga baru ada ngeh. vampir, aneh banget men Ada vampir di Depok, ada vampir. Ada nabi, kata ada nabi Tuh, juga. ada nabi, sumpah, Ada men. nabi di Depok. Men, Depok tuh aneh banget men, sumpah. Ada yang ngaku nabi di Gua Depok. Siapa cabut. namanya? Lupa gue. Musadek, Ahmad Oh, Musadek. Ahmad Musadek. Ahmad Musadek. Iya, itu aku tahu. Keranda terbang. Oh, itu keranda terbang. Keranda terbang Depok juga ada di juga. Depok. Pakai remote kali itu kerandanya. Enggak, terbang emang. Nah, Jok, kalau si Depok Jok sih. Jok. Kalau Depok sendiri sebenarnya kau pribadi pertama kali muncul berita ini apa yang terlintas di benak? Apakah mungkin ya gitu? Enggak mungkin. Sama sekali enggak? Enggak sama sekali enggak mungkin. Kenapa kok lu nggak percaya babi ngepet? Udah terlalu aneh men. Lah, Udah terlalu aneh sih. Tapi juga itu mitos yang ada di zaman dulu gitu, Cok. Iya, ya tapi gua nggak percaya aja karena maksud gua yakin pasti itu diusahakan oleh si yang gua nggak bisa pecahin saat gua dengar berita itu adalah dari mana babinya. oh. Tapi ternyata setelah dia cerita dari Dia beli komunitas kucing. dari komunitas kucing, waduh ya udah makin jelas. Tapi dari awal gua nggak percaya sih, karena terlalu aneh men. Iya. Karena babinya itu babi-babi peliharaan kalau lo tahu. Iya. Oh itu modelnya. Itu babi peliharaan. Babi hutan kan? Iya. Itu babi yang dipelihara Dodit. Oh iya. Dodit tuh punya babi itu. Tapi Gara-gara- itu bukan babinya Dodit dong. Pantes kaya Dodit. babinya Dodit. Itu babinya Enggak bukan Dodit. dong, gue goblok banget. Ntar dulu nih kita lurusin. Tapi yang dipotong itu bukan babinya Dodit. Oh, bukan. Bukan. Tapi Dodit punya babi kayak gitu. Punya babi kayak gitu. Tapi Dodit kaya bukan karena babinya. Babi. Oh. Iya. Gua pikir tapi kekayaan Dodit buat babi. Nah, Betul, karena dia beli babi. beliin Tapi makan. iya bener. Iya kan beliin makan segala macam. Betul. Iya, Kalau iya. Dodit itu bilang katanya itu tuh babi hutan, coy. Katanya kalau misalnya nggak kupiara itu diburu orang-orang, dibacok. Katanya dia kasihan gitu sama babi hutan. Ya, tapi emang bener. Dan babi hutan itu ya kalau udah ngejar orang itu tuh dikejar sampai mampus beneran loh. Serius babi Dia nggak ada hutan. berhentinya? Dia nyeruduk. Iya, nggak ada berhenti. Nah, kalau dikejar babi hutan tuh kita larinya tuh harus ini. Zigzag. Sorry, Zigzag. itu bukannya pocong. Bukan. Enggak, katanya kalau enggak serius, katanya kalau dikejar pocong kita juga larinya zigzag katanya. Nah, enggak, yang benar babi hutan. Oh gitu. Suster ngesot juga gitu. Apa? Kalau dikejar suster ngesot kita harus zigzag. Lah suster ngesot mah nggak usah jigzag juga, lu jalan juga dia udah beset duluan. Terus kenapa dia mau ngejar orang yang bisa lari? Itu Iya. pertanyaannya. Kenapa? Enggak, lagian juga yang paling masuk akal babi hutan lah. Lu dikejar pocong, lu babi ngepet nggak percaya pocong. Gua katanya dulu. Tapi dikejar pocong Kalau percaya. dikejar pocong, katanya dulu kalau dikejar pocong kita harus zigzag. Harus zigzag. Enggak, soalnya sebelumnya kan emang banyak tuh konten-konten yang kuyang. Iya di Facebook ya Iya, live itu biasa. Terus akhirnya udah mulai nggak masuk akal. Terus ada lagi konten ada Manusia ular. Manusia ular udah lihat. Iya udah lihat gua. Jadi dia kelilit ular gitu di bawahnya terus ada ular, ada orang kelilit ular terus berdiri gantung gitu sumpah beneran Lu ada harus lihat. anjing aneh. Lu harus banget. lihat. Jadi ada Ada videonya. Terus ada ustadz di sebelah. Ini kita lihat ini ular. Nah, ini ular ya semua. bisa direkam gitu. Bisa direkam. Gitu. Astagfirullah. Inilah teman-teman. Kalau misalkan kita bersekutu sama jin akan seperti ini teman-teman. Itu ular. Ular. Ini apa gimana? Ini Ini apa? gini, Ular. jadi ada orang. Mana videonya? Gimana Anjing, ya? Lu harus anjing. lihat. Jadi ada orang dia setengahnya pakai baju kerajaan. Ini bawahnya ular. Oh. Bawahnya ular, terus ngelilit leher orang. Oke. Terus dia itu kayak begini. Terus dia begini-begini. Padahal itu kostum, men. Woi, lu jangan sembarangan, jangan bilang kostum. Asli. Anjing itu kostum, Asli bangsat. tuh. Aku kalau belum lihat videonya Nih, sih kita nih. kita lihat videonya ya. Nih,
Kita lihat asli apa enggaknya ya. Nih. Kita lihat asli apa Lihat, enggaknya. 1 juta penonton, masa palsu? Itu semuanya orang Depok gitu gue yakin. Termasuk Yuda Keling sama Viko Parija. Nih, Lu nggak percaya? langsung di bagian ini, langsung di bagian Yang kelilitnya kan? yang kelilip. Terus dia tetap mengklaim ini tuh asli. Emang asli, Cok. Anjing. No. Tuh. Cok ini, Cok. Ini asli tuh. Tuh. Asli guys, ini guys, nggak mungkin Cok. palsu. Asli. Ya, Itu asli. Asli itu nggak Ya, mungkin. asli. Itu asli, Cok. Yang anjing tuh abang-abang di bawah gini doang. Itu budgetnya, Bang apain? Enggak, kotoran aja, tiduran aja. Kotor doang kok, kotor. Enggak sakit kan? Enggak, udah kotor doang. Dia gini doang di bawah yang dililit. Dan sekarang tuh banyak kayak gitu ada. Lu ya, Kenapa? lu mau anggap remeh gitu-gitu. Ntar kalau kita begituin gimana nih? Gua takut nih bener nih. Bentar gua. Tapi lu berarti tipe orang yang nggak percaya sama kayak gitu-gituan, Cok. Ya nggak percaya. Muslim mungkin iya, kalau gua enggak. Aduh. Muslim kan iya ya. Apa namanya? Dia Bisa kesurupan. Iya. Muslim. Nah, kemarin juga nih Cok itu sempat melakukan kebaikan. Benar. Artis Akhirnya. banget kan? Artis banget kan? Yoi. Ya kan? Apalagi dong kalau misalnya memberikan kebaikan direkam, terus direkam, diposting. Artis banget, boy. Artis TV banget. Orang tuh nggak sadar Cok itu artis TV banget. Yoi. Tidak ada yang membantah hal itu. Tidak ada yang Kita membantah. ini ada ketika ada orang kesusahan, dia duluan Dia maju. duluan lagi. Dia memberikan apa yang dibutuhkan, difoto, diposting. Iya, Ya udah main sama Billy pertama, ya kan? Ya kan? Yang pertama memberikan komentarnya untuk babi ngepet. Untuk sesuatu yang viral. Betul. Sebagai warga Depok. Sebagai warga Depok. Sebagai warga Depok. Yang ketiga, memberikan bantuan terhadap orang yang sedang kesusahan dan direkam. Direkam dan diposting. Gila. Ya udah artis banget dong. Itu gua ngasih itu karena jadi cerita itu malamnya gua sama Muslim lagi live. Ya, ini Oke. kita kasih tahu dulu deh sebelumnya. Ya. Jadi Coki itu memberikan Rice cooker. kepada orang Serang ya. Ya. Orang Serang yang wartegnya dirazia. Rice cookernya diambil sama Satpol PP. Sama Satpol PP. Jadi ceritanya gini, jadi kan beritanya kan di Serang itu ada ibu-ibu lagi jualan warteg. Oke. Terus videonya viral tuh. Terus diambil rice cookernya sama Satpol PP. Iya. Jangan Pak, gitu kan Iya, sedih terus juga tuh. diambil. Terus gua nonton, gua sama Muslim mikirnya itu prank. Karena terlalu nggak masuk akal. Kenapa dia ambil rice cooker tuh Bener, kenapa? bener. Gua Hatinya lo, hatinya lo nggak ada lo. Ya tapi logikanya benar juga. Karena nggak Benar masuk juga. akal. Kita tunggu mana nih pranknya, anjing nggak ada. Akhirnya gue live malam-malam. Terus Muslim join, dia bilang, Cok gimana kalau ibu-ibu itu kan kemarin rice cookernya diambil. Kita kesana aja, kita kasih yang baru gitu. Jadi sebenarnya itu cuman kayak dia udah diambil rice cookernya, ya udah gue datang kasih yang baru. Bantu. Nggak bantu, suaranya Masih nggak paham. denger dulu. Kayak- Karena lucu aja ibu-ibunya rice cookernya diambil, ternyata abis dirazia kita kasih lagi. Jadi nanti dia tetap bisa menanak nasi. iya, iya, Nah, akhirnya gua ke toko elektronik di Serang. Habis itu sambil direkam gua tanya, "Ibu, saya mau nanya kalau di Serang nih di masa razia-razia gini penjualan rice cooker naik nggak?" Gua tanya gitu. Iya. Beneran naik, men. Gua nggak bohong. Dia bilang 15%. Nah, Terus iya. gua tanya, "Ibu, rice cooker yang diambil rice cooker yang kayak gimana?" Dia bilang rice cookernya yang ringan kan. Gua beli rice cooker yang berat. Terus ibunya? Biar gua bilang, Oh, "Ibu, biar ntar nanti kalau kalau mau diangkat lebih susah." Ya Allah. Gue bilangnya gitu. Terus gue bilang, "Ibu, nanti di rice cooker kita gembok ya." Susah dong ibunya kalau misalkan ada yang beli. Bentar ya Mas ya. Mohon maaf, gemboknya bawahnya bukan tutupnya. Oh. Kalau tutupnya kan nggak bisa. Belum bawahnya. Milih-milih kunci banyak. Ini kunci kerang, ini kunci ikan goreng. Masa telurnya digembok juga, bangsat? Rice cookernya aja. Ya kan kalau rice cookernya nggak bisa dibawa tempe orek gitu kan. Dan itu lucunya di situ doang. Sebenarnya terus kalau terjadi kebakaran mah enggak, karena kita pengen ngenyeknya doang lucunya. Enggak, tapi tetap itu membantu. Tapi Cok. itu emang ini, Cok. Cok. Itu tuh. Tapi itu dasarnya. Nggak mau. Tapi itu dasarnya emang kebaikan. Cok. Kebaikan, dasarnya Kebaikan. kebaikan. Bukan itu emang empati. Empati. Kesedihan ya. Kesedihan. Makasih Cok udah ngebantu.
Dan Coki ini juga ada teman dekat sama Muslim ya lu ya. Bisa dibilang sahabat deket ya. Nah, kalau dalam berbuat kayak gitu-gitu kalian tuh kayak siapa duluan sih yang punya inisiatif? Muslim. Muslim ya? Ya. Oh. Jadi kalau misalnya pengen bikin kayak gitu, kalau nggak ada lucunya, gua agak males berperan dalam kebaikan-kebaikan. Tapi kalau kebaikannya ada lucunya, gua mau. Oh, baik. Karena itu masih bisa jadi lucu kalau cuman kebaikan doang, menurut gua ngapain. Tapi misalnya ada kebaikan nih, tapi ada kelucuannya, itu nggak apa-apa. Kebaikan doang ngapain? Ya Allah, nggak ada orang kepikiran untuk ngumpulin di dunia ya. Untuk bekal di akhirat, Cok. Ya Allah, Cok. Tapi maksud gua di neraka dimasukin di rice cooker. Kayak ibu-ibu itu ya, nasi daria ya. Tapi maksud gua kan maksud gua jadi win-win. Kita melakukan kebaikan tapi ada kelucuan buat konten juga. Oh. Soalnya kalau buat gua ya dari sisi konten kreator ya, misalnya kita berbuat baik terus direkam doang. Itu kan maksudnya ya bukan konten. Itu pamer apa ya? Itu dokumenter aja. Tapi kalau kita ngasih kebaikan tapi ada gimmicknya, kita bercandain atau jadi lucu atau apa, kitanya juga jadi lebih enak untuk ngepostnya karena entertaining gitu itu ya. entertaining. Itu emang entertaining. Jadi dia bisa hiburan juga ya. Benar, kalau misalnya contoh nih program-program kebaikan yang ada, itu kan sebenarnya gila banget, men. Udah emosinya dipancing-pancing, jadi rumah ibu rusak. Iya, saya tahu rumah saya rusak. Diperes-peres emosinya, terus baru dikasih. Udah gitu doang maksud gua. Kalau gua harus ada sesuatunya gitu. Oh. Nah, kalau misalkan itu kan lu dibuat konten. Misalnya contoh misalnya. Kalaupun gua nanti ngasih ke anak-anak yatim, gua kasih amplop, mungkin dalamnya ada Oh, bagus banget. Lucu. Lucu. Bukan, masalahnya siapa yang masukin ke amplopnya kan bukan Coki. Enggak lah, itu bercanda. Itu bercanda. Anjing Coki. Tapi kalau emang mau pakai sumpit gitu kok. Pakai sumpit. Gua ngapain, Cok? Ini anak ya. Enggak bakal lah, itu bercanda. Tapi maksud gua kayak gitu. Iya, maksudnya itu tapi ada lucunya gitu. Ada lucunya. Lucunya di apa yatimnya? Sebenarnya lucunya di yatimnya. Gua sumpah ya, gua kan nggak ngerti gitu-gitu. Terus gua ngomong, Bib, kan gua waktu itu sama Bib Jafar, Bib, kalau anak yang nggak punya bapak, apa namanya? Yatim. Kalau nggak punya bapak ibu, yatim kuadrat ya, Bib. Ya Allah, yatim itu kalau nggak punya Piatu bapak. ternyata. Piatu kalau misalkan nggak punya ibu. Itu kan kayak pengetahuan umum sih, Cok. Iya. Gua lu nggak saking lupanya aja. Saking sudah tidak mau masuk ke situ-situ ya. Tapi memang jujur, lo kalau depan anak yatim di panti asuhan, lo pasti gue pernah waktu itu bikin konten, datang ke panti asuhan. bikin konten lagi. Sumpah gue nggak bohong. Iya. Nyumbang, itu emang lo nggak ngerti gimana harus bersikap. Kita canggung. Yang ini, yang kau ngasih amplop ke anak-anak. Iya. Betul, itu emang kita Itu lucunya apa? Lucunya apa? Nah itu lucunya saya harus jadi baik. Persen di situ. Jadi lu nggak ada benar-benar. Tadinya gue mau ngajarin bahasa Inggris, cuman nggak diterima sama produser. Kenapa? Tadinya gue mau ngajar bahasa Inggris kayak father. Ya Allah, Cok. Ya Allah. Mother. Family. Ya Allah, Cok. United. Ya Allah. Tapi nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Jadi akhirnya gue itu lurus bener itu Iya. channel. Tapi gue penasaran nih, itu kan lu bikin konten di kebaikan di kamera. Dari lu sendiri lu pernah nggak sih berbuat kebaikan beneran? Pernah. Apa yang terakhir dah? Yang paling Paling baru. Apa kayak ngasih pengemis Apa gitu? gitu? Rice Wah, cooker. nggak pernah rice cooker aja itu kayaknya. Rice cooker paling terakhir. Itu kan konten juga. Itu pun. Yang bukan konten? Yang nggak usah direkam. Nggak pernah. Nggak, yang penting nggak ngerepotin orang aja. Oh, itu udah kebaikan menurut lu? Iyalah. Oh, iya benar. Iya. Kalau kita nggak jadi bagian yang ditolong, paling nggak jangan bikin orang bikin orang untuk susah aja. Oh, gitu sih gue. Jadi diem aja. Jadi ya udah bertanggung jawab sama diri sendiri aja, lurus aja gitu. Lu sama Muslim tuh sebenarnya akrab bener nggak sih? Nggak terlalu. Nggak terlalu. Serius. Mereka nih nggak akrab ya katanya. Maksudnya nggak di tongkrongan nggak ada ya? Nggak, jarang. Lu kan kenal gue dari lama. Iya, dia tapi kalau misalkan Nggak di pernah ini gua malahan debat mulu. Debat doang. Debat mulu. Debat kalau misalnya lagi nongkrong itu debat mulu. Debat. Kadang misalnya mau bikin konten nih, iya. mau bikin konten, itu debat dulu bisa setengah jam debat. Setengah jam, 2 jam. Iya. Ya ngobrolnya itu doang. Tapi kalau di luar itu ya ngobrol juga paling nggak ada hubungannya sama konten Nih, doang. dari konten berdua kalian tuh banyak sekali yang terjadi akhirnya kontroversi gitu. Yang dominannya sebenarnya siapa dari
Iya, pemikiran. masa pakai ditahan. Muslim, gua. Lu lah, siapa? Iya. Ya tapi Muslim kenapa? Oh kan berdebat tuh. Tapi akhirnya, ayo Nah, dikut aja gini gitu. nih, kalau mulai ke belakangan sini Muslim ini udah mulai ngerti, dia Udah udah mulai mulai nahan. jadi nahan, dia udah jadi kekuatan penahan gua. Tapi kadang kalau udah kita tahan tetap jadi kasus, biasanya karena kita terbuai dengan lucunya. Jadi Misalnya lupa kita bikin sama nih, lupa sama konsekuensinya. Lucu nih, hahaha, taunya kasus gitu. Tapi sebenarnya, tapi makin kesini Muslim makin ngerti dan ada lagi orang-orang yang di Lingkungan. diproses untuk ACC kontennya. yang paling gede kan, yang paling rame itu idenya Muslim tuh kan, yang babi kurma tuh idenya Muslim kan. Iya, itu idenya dia yang paling rame, idenya Muslim yang babi kurma. Sisanya Sisanya idenya lu tuh. semuanya. Semuanya. Tapi dia sekalinya ngide penistaan agama langsung. Langsung ya. Ekstrem. Langsung pamit ya. Pamit, penistaan agama, mending gua kecil-kecil Lu aja. pernah disamperin di radio kan waktu itu? Pernah, gua disamperin di radio. Itu yang mau diajar ya? Iya, gua pernah kok waktu itu dia di depan, pokoknya ormasnya tuh di depan muka gua. Takutlah akan Tuhan, takutlah akan Tuhan. Serius? Sumpah, darah antum halal, darah antum halal. Udah lebih takut sama bapak daripada sama Tuhan. Oh, bapak ini. Yang dianya depan gua orang begini. Gue pikir bapak ini, Kagak bapak yang di atas gitu. Gua pernah digituin sampai kayak gitu waktu itu. Serius? Itu pas di radio? Lu doang atau? Enggak, sama Muslim. Gua Muslim sama Bobby dulu. Bertiga Om Bobi juga digituin? Bertiga sama. Berarti semua? Enggak. Kebetulan enggak satu-satu. Enggak satu-satu, emang ada 3 orang. Ada 3 orang. Bagi tugas, kau Coki, kau Bobby, kau Muslim gitu. Baru 1, 2, 3. Oh gitu. Ya udah. Gitu? Enggak juga. Apa ngumpul? Enggak Berarti juga. ini Om Bobi, ini Muslim, ini Coki. Dia rekam, terus di broadcast. Coba lihat HP, gitu. Oh gini. Ya itu mah salah lu, bacanya kata-kataan. Ya kan sama gini. Salah lu berarti. Udah gitu dicolok ke TV lagi. Itu serius bener sampai segitu ya, Cok? Ada ya dulu. Nah, Terus apa perasaan lu waktu iya, itu? Cok. Ya, Takut ya, takut lah, jelas takut mah takut, men. Takutnya takut apa? Takut tiba-tiba beneran halal terus lu di apa-apa? Ya itu jelas pasti ada perasaan gitu sih, selalu ada. Tapi sebenarnya takutnya lebih kayak masa cuma sampai sini sih, masih banyak ide-ide lain loh gitu. Hah? Gua. Ya Allah, anjing. Enggak, tapi maksud gua kan kita semua kan sebagai konten kreator kan nggak mau cepat meninggal karena Masih punya- ada yang nyangkut, masih masih ide-ide. pengen ngeluarin ini, masih pengen punya ngeluarin ide-ide. itu. Tapi takut lah, gua nggak Takut. berani, takut men, takut digituin, takut lah. Oh. Apalagi dikejar-kejar terus. Berarti lu langsung minta maaf di situ? Enggak, waktu itu dia bilang suruh minta maaf, terus kita nggak minta maaf karena nih siapa tahu nanti kedepannya lu terkena, terus lu kena nih. Gua kasih tahu tips nih. Nggak usah lah. Nih gua kasih tahu tips. Kalau misalnya kayak gitu, jangan minta maaf karena kalau lo minta maaf berarti lo udah salah. Kalau lo udah salah, lo jadi bola liar. Lo bisa ditendang-tendang kemana aja. Dan masalahnya belum tentu selesai kalau lo minta maaf. Dan pada saat itu, gue disuruh minta maaf, padahal gue belum ngerti salahnya di mana. Jadi kalau misalnya lo nih ya, next time nih kena kasus nih, SOP-nya gini nih, gue kasih tahu nih. Misalnya lo kena kasus nih, yang pertama kali harus lo tahu adalah lo tanya di bagian mana. Yang salahnya. Yang salahnya. Oke. Waktu itu mereka menjelaskan? Nggak bisa. Oke. Lo tanya di menit keberapa, detik keberapa yang jadi salah. Waktu gue tanya, mereka nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Nah, kalau mereka nggak bisa menjelaskan di menit keberapa, detik keberapa, lu salah, jangan minta maaf. Dan kalaupun lu situasinya udah sangat mendesak, lu harus minta maaf. Minta maafnya karena bikin keributan. Jangan minta maaf sama kontennya. Karena kalau lo minta maaf sama kontennya, lu pasti salah sampai kapanpun. Nanti kalau lo nextnya ke pengadilan, ke apa, dia udah minta maaf kok sama kontennya, berarti memang tuduhan kita bener dong. Orang dia minta maaf. Tapi kalau misalnya lo minta maafnya Atas kegaduhan. Misalnya sorry deh kalau misalnya lo Jadi rame nih kemarin nih gara-gara sorry nih, gue jadi misunderstood. Emang bagian mana sih yang lo masalah? Oh ini enggak, maksudnya bukan gitu, maksud gue tuh gini. Yaudah gue minta maaf kalau misalnya gue jadi salah paham nih. Tapi gue nggak bakal minta maaf sama kontennya karena saat gue bikin konten itu maksudnya tidak seperti yang lo kira gitu. Lo harus bisa bedain tuh dua itu tuh. Iya. Dan itu nanti pasti kalau udah begitu aman. Nah, lu waktu itu minta maaf atas keramaian itu ya? Gue minta maaf atas keramaian itu karena udah tidak mungkin saat itu gue mau klarifikasi satu persatu tuduhan yang udah terlalu bola liar. Jadi akhirnya dan kalau kita klarifikasi juga jadinya kita salah. Ya udah kita bilang ya udah gue minta maaf deh kalau emang bikin keributan.
Tapi sampai sekarang jujur kita nggak ngerti salahnya di mana. Tolong diajarin kalau salah, jangan diomelin waktu itu. Mereka nggak menjelaskan apa-apa? Enggak. Mereka marah doang. Tapi Cok, menurutku apa ya selain itu ya. Kalau dari haters kok udah kebal lah ya. Dari orang-orang kan kadang-kadang aku aja pribadi ya kalau dapat komen-komen buruk tuh nggak tenang toh. Dia udah sampai tahap di tembok loh. Di tembok daerah Pondok Indah ya, sebelum ke Pondok Indah. Benar. Tretan Muslim dan Coki Pardede so asik. Udah di tahap udah itu. Vandal gitu ya? Vandal gitu. Udah lawannya anarko lo ya. Lawan lo. Kenapa Gen? Ya, maksudnya kalau udah haters tuh udah kayak udah lah ya, maksudnya udah bodo amat ya. Aja. Nah sebenarnya kalau misalnya ngadepin gitu apa Cok? Ini mu, treatmentmu. Tips, pas bener artis TV banget nih. Iya. Klarifikasi terus memberikan tips. Kalau misalnya ada apa-apa. Tips kalau misalkan terjadi sesuatu ya. Menghadapi haters gitu. Siapa tahu Bang Vicky segala kan nonton. Iya. Vicky Prasetyo. Prasetyo. Gak usah didengerin sih, udah itu paling gampang. Pernah ada yang ngomong langsung nggak sebelah malu? Ada, waktu itu gua di Bandung. Di Trans Bandung tuh. Trans Studio Bandung. Dia nyamperin gua, terus gua disalam sama bapak-bapak gitu. Halo, saya siapa namanya, saya tidak suka dengan konten Anda. Dia bilang kayak gitu. Serius. Terus gua bilang, terima kasih juga Pak. Sebentar lagi saya juga lupa sama nama bapak, gue gituin aja. Terus bapak itu iya nggak apa-apa, saya cuma pengen menyampaikan ketidaksukaan saya kepada Mas. Terima kasih, gue bilang. Dia nggak kasih tahu alasan kenapa dia nggak suka. Ya emang nggak suka aja. Nggak suka aja. Terus gue juga nggak mau nanya kenapa. Gitu. Oh ya udah terima kasih. Tidak ada, maksudnya tidak ada atensi untuk ngajak berdebat, ngajak apa dianya. Enggak. Ada dia bilang, Mas kenapa sih bikin konten kayak gitu? Terus gue bilang, ya Mas juga kenapa nonton konten kayak saya? Gue bilang, gini deh Mas. Saya di sini lagi ada acara, saya mau pergi kemana, saya lagi ada urusan gitu. Nah, kalau memang Mas nggak suka sama saya ya nggak apa-apa, saya hargain. Ya, tapi kita ngapain berdebat di sini? Di Trans Studio tuh? Iya. Di Biang Lala ya? Enggak, takutnya makanya ketemu lagi di ini kan. Ketemu lagi di roller coaster. Ketemu lagi di roller coaster. Sebelah-sebelahan lagi. Takut banget ya. Atau di kora-kora. Kalau gue lagi jalan, saya tidak suka dengan Mas. Saya juga. Saya lupa nama Bapak. Mas ngapain nonton video-video saya? Udah gitu maksudnya, seru ya Pak? Ya naik lagi. Itu termasuk efek dari apa yang kau buat selama ini gitu. Kan kita bilang bahwa aku nggak tahu ya bahwa prinsip orang hidup di dunia hidup kok nggak mau tenang gitu. Iya. Menurutmu hidup tenang versi Coki Pardede itu apa? Nah iya, makanya kalau buat gue sih kayaknya cuma beda definisi tenangnya aja. Gue ngerti kok kalau ada orang yang definisi tenangnya tuh kayak ya tenang dalam arti yang sesungguhnya. Nggak mau dapat masalah, dan nggak mau dibenci orang. Dan nggak apa-apa dan memang wajar sih menurut gue hal kayak gitu sih ya wajar-wajar aja gitu. Cuman kalau buat gue ketenangan itu adalah pada saat gue bisa menyalurkan apa yang ada dalam pikiran gua dan itu lebih ke untuk gua gitu. Dan sebenarnya kan pada saat gua menyalurkan apa yang ada dalam pikiran gua, sebenarnya niatnya itu cuma untuk berkarya, bukan untuk cari masalah sebenarnya. Kalau ada orang yang menangkapnya itu sebagai cari masalah, balik lagi ke konsep kita nggak bisa nyenengin semua orang. Malah kalau misalnya gua jadi akhirnya tidak bisa mengungkapkan apa yang dalam perasaan gua karena mereka, nanti yang ada gue yang nggak tenang. Dan untuk saat ini, kayaknya ketenangan gue tuh belum, definisi ketenangan gue tuh mungkin agak berbeda dengan definisi ketenangan banyak orang lain. Standarnya beda-beda sih. Standarnya beda-beda memang. Dan tinggal diukur aja, lu punya energinya nggak. Tapi gue rasa sih nanti makin tua lo akan gitu sendiri sih. Nah, ada tenang sendiri. Betul. Tapi nih Cok, ini yang sebenarnya sekarang tuh lagi rame banget mengenai dark comedy. Iya. Dan orang yang lucu banget nih. Iya. Yang di ini kan tuh kan adalah lu sama Muslim kan. Iya. Kayak di ibarat kata contohnya lah iya, ya. Pionirnya tuh kayaknya lu berdua gitu. Gimana lu menanggapi itu? Nggak, gue kasih tau ya, gue tuh bukan pionir dark comedy. Dark comedy pertama kali itu dipopulerkan oleh Rindra. Di Indonesia Rindra. Indonesia Rindra. Betul. Dan mungkin ada kali, tapi gue nggak tahu ya kalau sebelum Rindra ya. Tapi setahu gue dia Rindra. Yang paling kita kenal Rindra. Yang paling kita kenal Rindra. Cuman memang Rindra tidak fokus untuk membesarkan namanya di dunia stand up. Betul. Dia memang punya pekerjaan lain yang lebih bagus. Lebih banyak duitnya. Dan lebih banyak duitnya. Betul. Nah, kayaknya
kayaknya kalaupun statement itu benar, yang benar kayaknya gua dan Muslim cuman mempopulerkan, betul. Tapi gua bukan pakar atau enggak, bukan gua. Nah, kalau yang lu lihat nih, kan sekarang tuh banyak tuh di Twitter gitu. Iya. Orang baru misalnya jokesnya apa, wah dark banget. Gimana lu menanggapi itu tuh? Ya kalau kata gua sih itu mah udah di luar tanggung jawab gua ya, kayak dulu pada masanya ya waktu Kemal dianggap salah satu komedian yang mempopulerkan absurd. Semua orang kan semua absurd betul. tuh. Pada saat ada komik yang observasi, semua orang gue pikir ya pokoknya pakai yang kayak gitu. Menurut gue ya udah itu dengan atau tanpa gue pasti akan ada orang-orang yang kayak gitu. Ya Nanda. Yang paling aku bikin penasaran adalah kayak gini nih. Ini kok tahu bahwa ini tuh laris, tapi ini berbahaya gitu. Emang awalnya kau bakal main di sini terus untuk sesuatu yang bisa lebih besar untuk kau pribadi dan Muslim gitu. Sampai akhirnya menciptakan itu pola baru gitu, dark joke ini gitu maksudnya. Apakah kau sadar bahwa ini nih laku nih Slim gitu. Selama menurutku kan kau sesuai nih sama genre komedinya. Ini juga laku nih Slim kalau misalnya kita main di sini terus. Ada kesadaran itu nggak sih sebenarnya? Menarik. Bagus nih pertanyaannya Jegel nih. Jadi sebenarnya Gel, thank you. Awalnya tuh sebenarnya kalau lu kenal gue lama ya, awalnya kan gue absurd dulu tuh. Absurd, sangat absurd. Lu tuh absurd, terus ketawa sendiri. Pokoknya fase lu tuh gitu. Nonton gue sendiri malu gue pokoknya. Pokoknya itu gue absurd. Cuman lama-lama memang keresahan segala macam pemahaman komedi berubah aja. Akhirnya berubah jadi dark. Nah, pada saat itu bahkan waktu gue pertama kali coba di stand up gunung itu sama Muslim, kita nggak ada kepikiran bahwa ini ada yang bakal banyak yang suka atau apapun. Karena pada saat itu kita pengen coba sesuatu yang baru aja. Karena waktu itu gue juga udah bosen absurd kan. Lah gue absurd, gue kompetisi kada terus. Jadi pasti kan ada sesuatu yang salah dong. Iya dong, ada sesuatu yang salah. Atau mungkin ya cuma sekedar gua ya udah nggak absurd lagi aja. Gua sama Muslim bikin di stand up gunung. Lumayan pecah waktu itu. Habis itu juga ternyata banyak yang suka. Nah, tapi menurut gua apakah gua akan main terus di dark? Ya nggak tahu. Gua lihat aja arah kedewasaan gua kemana. Karena gua rasa sih sekarang orang tuh sudah mulai suka guanya, bukan komedinya. Bukan juga komedinya? Oh, pola pikir lu nya yang orang suka. Pola pikir. Jadi sekarang gua udah bikin supaya orang sukanya tuh ke personalitinya si stand up komediannya. Dan itu yang coba gua bikin, Gel. Karena nanti kalau orang sukanya sama dark jokes-nya, kita akan terkungkung terus jadi dark jokes terus gitu. Padahal kan satu saat nanti kan bisa jadi kita nggak harus dark jokes. Iya betul, gitu. Karena ada fasenya memang stand up, apalagi stand up komedi ya. Awal observasi kita main, terus ada absurd, terus ada dark jokes, terus pokoknya emang itu ada fase-fasenya. Betul, walaupun memang kalaupun nanti gue udah nggak dark jokes lagi, orang pasti akan ada masa kayak tumben nih dia aman gitu. Ya tapi menurut gua kalau dia udah suka sama guanya sih nanti itu menyusul sih, tapi pelan-pelan aja gitu. Oh berarti itulah yang kau buat sebagai bahwa ini tuh caraku untuk membuat pasarnya Coki Pardede gitu ya. Jadi satu hari kau bakal bikin misalnya special show, udah ada penikmatnya dan mungkin kok bisa aja dengan tidak dark joke ya. Bisa Dan lagi membangun bahwa orang tuh sukanya sama gua dengan segala macam perintilannya. Biar nanti kita juga enak kalau bikin apapun juga disambut bergayung terus. Iya juga di mana-mana ada Coki tuh pasti paman Coki lah. Cekuak lah, apalah Zulumat lah, bener-bener. Wow. Iya, jadi ya udah. Luar biasa ini sih, kalian berdua tuh ya luar biasa. Militannya kenceng banget ya. Mempengaruhi, cuman banyak juga bikin hidup orang nggak tenang sih. Iya. Militan kalian itu tuh memang. Dan memang itu berkali-kali tuh orang-orang fans-fansnya memang nyebelin sih. Udah berkali-kali diomongin, ditegur. Tapi memang ya itu di luar kuasa lah ya. Di luar kuasa, dan terlepas dari itu gue kasih tau, mereka tuh makin ditegur makin seneng. Asli. Karena mereka emang berlaku seperti itu caper. Cari perhatian kita. Jadi sebenarnya mau gimana? Gua sih yang paling sebel bener tuh di Twitter, gua sering banget tuh. Sampai berantem kan, sampai ada gua sautin pokoknya. Lu malah ngasih panggung. Tapi sekali-sekali lo gituin nggak apa-apa. Iya biar tahu ya. Karena emang maksud gua tuh yang gua sebelin ya Cok ya, mereka tuh kayak di mana aja gitu konteksnya apa tiba-tiba cak
gitu. Jadi sebenarnya gue kasih tahu nih, awalnya gue sama Muslim tuh itu salah satu alasannya adalah pertama kan dalam diskusi pasti ada awkward moment. Betul. Iya dong. Sama kayak misalnya Hibzi nelen lidah. Ya kayak ini juga gitu-gitu lah. Jadi itu adalah sebenarnya ice breaking di saat awkward moment. Betul. Cuman kan nggak semua orang bisa langsung ngejokes atau apapun. Iya. Jadi misalnya, gini, diem. Gitu kan. Jadi pasti ada sesuatu lah, ternyata ada sesuatu terjadi. Nah, cuman memang kita tahu bahwa segala macam ice breaking pun kalau pemakaiannya salah. Pasti kalau nggak nyebelin, akan sangat aneh. Akan sangat aneh, betul. Itu juga biasanya dilakukan dari obrolan, baru cak dulu. Jarang, hampir tidak ada orang cak dulu. Tiba-tiba. Apalagi dilanjutkan kan cak lagi. Ya, menurut saya Anda keselak mungkin kalau itu. Itu tutorial menggunakan yang baik. Makanya Cok, lu lain kali di video MLI atau di videonya Muslim gitu, cak dilakukan oleh profesional gitu. Jangan don't try this at home. Tahu nggak? Anjing nih, Panji aja dia pakai cak tuh salah mulu. Kagak cocok dan sebelin nggak? Nyebelin, gua juga Panji aja sebel. nyebelin sebenarnya, cuman gua respect sama dia, gua nggak enak ngomongnya. Dia Panji lo lihat kalau pakai Gua juga sama nada-nada lu. Gua juga sebel. Gitu. Ya Allah, apa sih? Gua juga sebel, gua bilang anjing lo kalau bukan idola sih kayaknya digebukin orang, gua bilang. Digebukin orang. Sekarang kita mau berandai-andai. Andai aku jadi Ramon Papana. Iya. Kalau aku jadi Ramon Papana, mungkin aku udah buka toko kelontong istirahat udah. Buka toko kelontong, jual susu. Iya, jual susu, beras. Tapi make sense kok. Teh botol sosro udah gitu. Tapi make sense itu pensiun hidup tenang kan? Iya. Gak usah drama, gak usah dibenci lagi. Gak usah make sense. Coba masuk ke dunia-dunia ini lagi. Betul. Kalau lu, Cok, andai lu jadi Ramon Papana, gua bakal banyak olahraga sih gua. kenapa? Karena kan beliau udah tua juga. Maksud gua kan kita nggak tahu kesehatan jantungnya beliau kan. Oh iya. Ya karena dia juga ya harus banyak olahraga biar jantungnya sehat, biar umurnya panjang. Iya. Karena lu sayang sama dia ya. Enggak sih. Tapi maksud gua kayak melihat badannya kan cenderung banyak misalkan kolesterol. Mungkin ya. Kayak gua nih kesindir. Lu nggak kolesterol, cuman darah beda loh sama Ramon, beda. Lucuannya lu. Waduh, bukan itunya dong. Lu tadi ngomongin kesehatan. Iya, kalau kesehatan sih menurut gua ya itu banyak olahraga. Banyak olahraga. Berarti lu kalau misalkan jadi Ramon dan olahraga tuh bisa menghilangkan pikiran buruk, Mas. Benar. Betul. Kalau gua, andai gua jadi Ramon Papana, gua akan nonton ulang video-video gua. Terus mikir ngapain ngapain ya? Kayaknya gua toko kelontong aja deh. Iya. Jadi sebenarnya ya kalau Ramon ngikutin apa yang Regen lakuin dulu nih, nonton semua videonya dia pasti akan banyak olahraga dan buka toko kelontong. Nih ada lagi. Anda jadi presiden Indonesia. Anda jadi presiden Indonesia. Dari lo dulu sekarang. Dari gua dulu sekarang. Andai gua jadi presiden Indonesia, gua akan menjadikan Bima sebagai ibu kota Indonesia. Template bener. Lah, kenapa? Ya, tapi kalau pengen iya kan, nggak apa-apa iya kan pengen gua Bima jadi ibu kota Indonesia. Kalau gue jadi presiden Indonesia, gue akan ngasih perhatian lebih ke industri kreatif. Woi, gila. Gue pengen ya, kalau serius nih, gue jadi presiden Indonesia nih, industri kreatif dikasih kekebalan UU ITE, men. Betul, karena seniman nggak bisa Seniman tuh nggak bisa. Apapun ya. Bukan cuma komedian ya. Iya, misalnya lukisan, pahat, patung atau apapun, dia harus dapat kekebalan, bukan pahat. Tukang pahat kan juga. Ya, tapi kan pahat tuh ada pahat kayu Jepara, kursi. Bener, tapi kan seniman juga. Misalnya contoh nih, dia bikin patung tapi apa? lumayan vulgar misalnya. Vulgar, terus akhirnya dihancurin atau apa. Maksud gua seniman tuh harus dapat kekebalan UU ITE sampai taraf tertentu sih, supaya dia tetap bisa melakukan apa yang dia pengen. Kalau aku jadi presiden Indonesia, aku mau makanan di bandara murah. Karena mahal ya? Mahal. Iya, gue pernah tuh. Mahalnya, men. Dulu aku ya waktu belum. Ini dan ini gua kasih tau. Kayaknya lu jadi di sup aja bisa sih. Kalau itu ini gua kasih tau. Jadi benar. Ini bukan masalah presiden ya. Ini tuh bukan masalah kita udah punya uang sekarang atau enggak. Iya. Sekarang tuh kita udah punya uang, tetap mahal aja. Tetap ngerasa kayak anjing. Gue tuh curiga ya. Kayak gue curiga ya. Kayaknya dia kenalin gue dah. Makanya sengaja dimahalin gitu.
Nih ya, jujur, kalau di bandara, maksudnya kita susah ada duitnya kita. Pilihannya kalau nggak KFC, AW doang gitu. Bener. Karena dulu aku sebelum ke Jakarta, sebelum stand up comedian, dulu aku waktu awal-awal ke Metro TV, aku tuh di rumah makan dulu. Terus jalan jauh. Di bandara tuh dia nunggu aja. Karena mau jajan mahal, mahal. Coba makanan di bandara murah. Semua orang pasti bakal naik pesawat. Tapi roti boy murah itu kan ya, roti boy. Itu deh. Cuman itu yang nyelamatin aku selama hidup. Iya kan? Roti boy kan? Roti boy. Apalagi roti boy Karawaci. Masuk. Tapi bener, tapi kalau bandar gue pernah ya, gue nih pengalaman gue nih. Jadi kayak gue tuh makan, gue pikir kan kayak warteg gitu kan, karena dia makanannya yang disiapin kan, siapin gitu kan. Makan di sini aja lah, nggak ada namanya lagi kan, kayaknya mah murah nih. Terus makan kan, gue telur, orek, air putih sama kopi 120.000 anjing. Kesel banget gue tuh Cok, bener Cok. Gue naik pesawat bengong ya gue gini. itu juga ibaratnya kalau pesawatnya goyang itu tabung oksigen jatuh juga lu nggak pakai. pakai. Gue nggak bakalan itu. Goyang-goyang gini. Tetep gue kena gendam. Iya kayak kena gendam. Gue di kaca begini aja gue ngeliatin. Masih gue liatin tempat makan tadi itu pacaran. Mana tadi? Masih gue ikutin. Yang jaga udah sana. Udah gitu ya. Dan itu kabarnya sering terjadi. Dan itu kabarnya sering terjadi. Makanya di pramugari di setiap maskapai itu biasanya kalau ada orang bengong itu masih shock 100%. Karena di sini pesawat-pesawatnya udah gini. Pramugari juga udah tahu sebenarnya kalau ada yang bengong, Mas makan telur tadi. 120 ya. Udah biasa terjadi itu. Mas safety belt. Ada gitu ya. Emang mahal banget anjing. Iya, bukan masalah punya duit aja, emang mahalnya nggak masuk akal. Emang mahalnya nggak masuk akal emang tuh. Apa warung-warung di sana. Oke, berikutnya. Murah. Andai jadi Raffi Ahmad. Gua dulu gantian ya. Iya, dari lu Cok. Kalau gua jadi Raffi Ahmad, kelihatannya kalau dilihat dari luar sih kayaknya dia udah semuanya, men. Iya, enggak, tapi maksudnya kalau gue jadi ya makanya kalau gue jadi dia gue pengen apa ya? Pengen pensiun kali. Pengen pensiun. Udah gitu, udah cuman hidup untuk diri gue sendiri aja dan kayaknya dia udah ngelakuin itu sih kayaknya. Oh, iya sih. Dia tuh sekarang udah nggak punya kewajiban apa-apa, men. Dia sebenarnya gue yakinnya dengan financial planner-nya dia sebenarnya nggak harus kerja sama orang lagi. Dia sebenarnya nggak perlu syuting lagi, tapi mungkin dia passion kali atau apa gue. Iya, sama kayak ini bapak kakek-kakek di kampung gitu, kalau nggak kerja sakit badannya. Raffi itu gitu, kalau nggak syuting badannya pegel. Anaknya udah marah, udah ngapain lagi sih kerja? Tapi sakit badan kalau nggak ke sawah, sakit badan. Sama Raffi gitu. Bener, tapi akhir-akhirnya apa dibenerin. Ngapain sih ya? Ini benerin genteng gitu. Sakit badan kalau diem doang gitu. Raffi Ahmad tuh begitu. Soalnya dia udah nggak perlu ngapa-ngapain, udah semuanya udah punya, men. Udah punya, bener. Sekarang tuh dia lagi nyari duit, saking udah banyaknya duit, nyari duit buat bermain bola dia. Iya. Gua rasa sih emang harus diada-adain aja, masalah yang bagus di hidupnya diada-adain aja gitu. Orang bahaya bener tuh. Dian kalau jadi Raffi Ahmad ngapain? Duh, hampir lagi ya. Keren. Seretnya udah sama. Seretnya udah sama. Serat udah sama. Tinggal kita lihat nih Garfi sekolahnya di mana nih. Betul. Aduh. Tinggal lihat nanti Garfi bikin konten sebel karena di prank terus. Iya. Kita lihat Garfi punya podcast sendiri, males syuting. Betul. Kita lihat. Gokil. Kalau jadi Raffi Ahmad aku apa ya? Aku paling ini deh, pengen tinggal di Ubud. Oh, terus Jogja. aku punya Jogja ya? Bali. Ada tapi Taman Ubud juga di Jogja. Ada. Di Tangerang juga. Di Binjai ada restoran Ubud, ada. Ada. Ada kain-kainnya juga. Oh. Aku pengen tinggal di Ubud gitu terus. Berarti ini yang versi Bali. pengen tinggal di Bali terus pengen punya Indomaret se-Indonesia. Hah?
Oh, iya. Indomaret, Itu bagus. Alfamart. Bagus tuh. Bagus. Oh, beli. Ya, Lu atau beli. bikin Raffi Mart gitu, tapi bikin seluruh Indonesia gitu. Transmart berarti. Transmart. Transmart berarti kan. Transmart di Itu seluruh kayaknya Indonesia. juga bisa kejadian tuh kalau Raffi Bisa mau. jadi. Ini dia nonton langsung dilakuin. Iya ya. Dia nonton jadi langsung sih. kejadian. Berikutnya terakhir. Hmm. Andai aku jadi Patrick Effendi. Kalau gua ya, apa ya, dia udah bikin semuanya juga sih. Dia kan udah bikin Cowboy Junior, terus Udah. dia bikin juga ini Unity. Unity boy band juga. boy band. Boy band. MLI. MLI apa ya? Kalau gua sih, gua mau solo karir. Patrick tuh sebenarnya ide musiknya banyak loh. Dia bikin band aja buat dirinya sendiri. Ah, berarti bukan band lu. Iya, apa sih namanya? Diri sendiri. Maksudnya bikin band tapi personalnya dia. Personalnya dia. Nggak usah memanajerin ngebentuk band lain. Oh, gitu. jadi Iya. jadi lu mau nyuruh dia untuk udah berkarya gitu. Ya. Iya, berkarya sih. Dia seorang yang bilang, kalau aku jadi Patrick Effendi, aku bakal membuat MLI menjadi MLS. Apa tuh? Majelis Lucu Syariah. Tapi bisa jadi. Bisa siapa jadi, bisa ada. jadi, Bisa jadi ada. Bisa jadi, bisa Terus jadi. sih lihat Coki gitu. Bangsat, ada lagi dong talentnya yang lain. Kenapa harus gua anjir? Ya emang kenapa Cok berbuat kebaikan lah. Udah ada rice cooker itu loh, udah ada benih-benih kebaikan. Bukan kebaikan, tetap ngotot, bukan kebaikan. Tetap Kalau gua jadi Patrick Effendi ya. Jadi Bang Pet lu ngapain lu? Kalau gua jadi Bang Pet, gua akan tinggal di daerah Fatmawati lah. Biar apa? Biar deket gitu. Terima kasih banyak ya Coki. Terima kasih. Seru banget bisa ngobrol sama Terima kasih. artis TV ini. Bangsat. Iya. Maksudnya ke depannya bakal ada apa, Cok? Kalau ada Oh iya, gue nanti bakal ada tour spesial gue, tour Wow, spesial akhir tahun ini, nanti dilihat aja lah di MLI. Ya, di MLI. dan Instagram. emang akhir tahun atau masih tentatif lihat? Enggak, udah pasti. Udah pasti. Udah pasti ada akhir dengan tahun. semua yang dengan kita jalanin. dengan Ya? semua, Namanya udah boleh dibocorin? Boleh namanya nanti lah. aja lihat aja. Nanti lah. Nanti aja lihat. Nanti aja ya. Hah? Nanti Boleh aja lah, lihat. tipis-tipis. Tipis-tipis nggak ada. Pokoknya MST deh singkatannya MST. MST. Cari aja singkatannya. Madu susu telur. Bisa. Bisa. Ya udah, terima kasih buat Coki. Thank you. Pokoknya sukses Thank you, terus Jegel. buat Thank you, Rigen. karirnya. Terima kasih kalian berdua. Sukses juga kalian. Untuk teman-teman nanti dilihat ya tutorial menggunakan yang baik. Yang baik ya, itu. Nih kalian tahu bahwa Coki juga kadang-kadang kesel ngelihat kalian Emang menempatkan sebel aja. Sebel. tidak Kalau tadi lihat nih, kita ngomong begini, di bawah komennya cak semua. Justru malah cak semua ntar nih. Lu baca nih ya kayak lagi nonton tari kecak lu. Cak. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Geger. Geger. Geger.